Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran P5 PPRA dalam kurikulum Merdeka tahun 2023 di MTS Miftahul Ulum Randu Cangkring, Kecamatan Pujir, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran kali ini yakni di fase D tingkat MTS mengenai tentang P5 PPRA. Semoga bermanfaat. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Siap, yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya ya? Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana, apakah ada kabar tentang apa saja yang ada di kelas ini? Ada, Apa itu ya? Pak. Ya, tidak pakai surat. Iya. Oke, ada. Baik, hari ini teman-teman kita ada yang tidak masuk karena dikarenakan sakit ataupun itu bepergian maupun berhalangan dan sebagainya, ataupun yang harapannya adalah kalian supaya memakai apa? Ataupun mengirimkan surat agar supaya nanti absennya itu tidak alpa, anak sekalian. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa dipahami. Namun sebelum itu anak sekalian, mari kita terlebih dahulu awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik, apakah masih semangat anak sekalian? Semangat? Oke, mana semangatnya? Miftahul Ulum. Siap, yes. Oke, bagus. Oke, anak sekalian, sebelum saya lanjutkan pada materi kali ini, Pak Guru akan memperkenalkan suatu materi pelajaran, yakni tentang modul proyek penguatan profil Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, modul belajar seperti ini akan diberlakukan di tahun sekarang, khususnya di sekolah kita ini, yakni di kurikulum Merdeka. Nah, pada tahapan pertama anakku sekalian, Pak Guru akan memperkenalkan terlebih dahulu proyek apa yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Yang terbiasa kalian materi-materi yang tiap hari kalian lakukan pembelajaran di sekolah, namun di kurikulum Merdeka di sini ada yang namanya berbasis proyek anak sekalian. Nah, oleh karena itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu P5 PPRA, yakni tentang jadi anakku sekalian nanti akan mengembangkan suatu proyek terkait dengan kewirausahaan. Kemudian topiknya tentang apa? Topiknya ialah tentang pengolahan tape. Sering makan tape ya? Sering ya? Gimana rasanya? Enak ya? Manis. Selain itu ada lagi, banyak nggak di daerah-daerah kalian itu? Banyak ya? Banyak. Oke, anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan pada materi,
saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada kamu sekalian. Ada nggak? Apakah kalian tahu apa sih itu tape? Tahu Pak, Apa? Silakan. Tape ialah tape adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong, oleh ragi. bagus. Bukan dulu. Nah, ada yang menjawab kamu sekalian tentang tape. Apa sih tape itu? Tape itu ialah apa? Makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat seperti singkong, oleh ragi. seperti singkong oleh ragi. Jadi itulah barusan yang kalian ketahui tentang tape. Kemudian yang kedua, anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang tape singkong? Kalian tahu nggak? Ada. Ada. Apa itu? Tape singkong adalah tape yang terbuat dari bahan dasar singkong. Pembuatan tape singkong melibatkan umbi singkong disebut sebagai substrat dan ragi tape. Bukan dulu. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang ragi tape? Ada ya? Coba apa yang kalian ketahui ragi tape itu? Ragi merupakan zat yang bisa dimanfaatkan untuk fermentasi. Jadi ragi tape adalah suatu zat yang bisa dimanfaatkan untuk fermentasi. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu nggak fermentasi itu apa? Ada Pak. Apa itu? Fermentasi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob Atau tanpa oksigen. Kemudian yang berikutnya, teman sekalian, yang keempat, ada yang namanya jenis-jenis ragi. Ada yang tahu nggak? Ada Pak, Jenis ragi itu apa? ada dua jenis ragi tape yang dilihat di pasaran, ragi kadar dan kering. Ragi kering berbentuk butiran-butiran kecil dan ada juga yang berupa bubuk halus dan berwarna kecoklatan. Ragi kering umumnya digunakan dalam pembuatan kue, sedangkan ragi padat bentuknya bulat pipih dan sering digunakan dalam pembuatan. Tepuk tangan dulu yuk, tepuk tangan. Rata-rata makanan tradisional khususnya di Indonesia menggunakan bioteknologi tradisional dalam proses pembuatannya. Salah satunya apa itu? Salah satunya adalah tape ini, teman sekalian. Jadi tape ini merupakan makanan khas daerah, khususnya di daerah kita ini tentunya banyak sekali yang namanya tape. Tape merupakan makanan tradisional yang tidak asing lagi. Apa sih tape itu? Tape adalah makanan tradisional yang terbuat dari apa? Singkong. Banyak nggak di rumah kalian singkong? Di sekitar kalian banyak nggak? Tentunya. Nah, salah satu dari bahan dari tape tersebut adalah singkong. Kemudian singkong tersebut yang sudah diolah kemudian difermentasikan, barulah dia akan disebut dengan tape. Kalau singkongnya apakah akan disebut dengan tape? Tidak ya, karena itu masih berupa singkong yang belum diapa-apain. Kamu kalau sudah diolah, dimasak, dikasih ragi, kemudian difermentasikan dalam beberapa hari, barulah dia akan menjadi sebuah tape. Rubrik penilaiannya Pak Guru sudah menyiapkan ini rubrik penilaiannya di masing-masing kelompok nantinya. Jadi masing-masing kelompok Pak Guru akan menilai sampai di mana kemampuan kalian dalam melakukan aksi pada proyek P5I nantinya. Jadi ada kategorinya, apakah itu sudah mulai berkembang, sedang berkembang,
berkembang sesuai harapan ataupun sangat berkembang. Maksudnya bagaimana? Jadi tiap-tiap kelompok nantinya dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian melakukan aksi pengolahan tape tersebut, kemudian bagaimana hasilnya nanti akan mengurangkan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Yang terakhir anak sekalian, kesimpulan dari mempelajari pengenalan awal dari P5 PPRA di sini adalah pembuatan tape singkong tergolong dalam bioteknologi konvensional karena dalam proses pembuatannya masih menggunakan cara-cara apa? Cara-cara tradisional. Sehingga dalam pembuatannya tidak terlalu sulit. Nah, baik, itu saja teman-teman sekalian pada pertemuan kali ini, pertemuan awal dalam pengenalan proyek apa yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang barokah bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu. Siap. Yes. Selamat pagi anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadrasna bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya ya? Ada yang tidak masuk? Ada? Oh, Sofyan tidak masuk ya? Mana Sofyan tidak masuk? Keluar? Barusan ada? Ada. Pakai surat? Oh, nanti saya akan langsung menjumpai yang nama Sofyan itu. Kenapa alasannya kok tidak masuk pada jam 2 hari ini? Baik, teman-teman sekalian, pertemuan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya, teman-teman sekalian, di mana di P5 PPRA kita sudah melakukan pengenalan proyek yang namanya apa? Penggunaan tape. Nah, itulah tema yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya, di mana kalian sudah memahami konsep terlebih dahulu, kemudian sudah saya buatkan kelompoknya masing-masing. Kemudian berikutnya agar supaya tiap-tiap kelompok membawa bahan ataupun alat yang diperlukan. Ya, bagaimana bahan dan alatnya sudah dipersiapkan? Sudah ya? Sudah ada semua? Oke, teman-teman sekalian, bahan-bahannya sudah disiapkan semuanya tiap-tiap kelompok? Sudah ya? Coba perlihatkan bahannya kayak apa yang kamu bawa? Diangkat gini. Nah, oke, untuk kelompok 1 ini bahannya sudah ada, sudah membawa yang namanya singkong. Wafik, dapat dari mana singkongnya, Wafik? Dari punya Bapak. Bagus ya, yang penting tidak mencuri. Oke, untuk kelompok 1 bahannya sudah dipersiapkan, sudah ada, singkongnya sudah ada. Kemudian kelompok 2 ada sama ya, dekat gini. Ya, singkong juga dapat dari mana nih? Di kebunnya Bapak. Bagus, ambil di kebunnya Bapak. Kemudian 1, 2, kelompok 3 sudah ada bahannya? Sudah ada. Nah, angkat, coba angkat. Nah, singkong dapat dari mana? Dapat dari kebunnya kakek juga ya, sama ya. Aduh, banyak kebunnya semuanya ini anak-anak ternyata ini. Kemudian kelompok yang berikutnya, coba perlihatkan bahannya. Singkong
singkong juga ya. Dapat dari mana singkongnya? Dari kebunnya kakek juga. Ternyata banyak kebunnya anak-anak sekalian di sini. Yang terakhir, coba saya lihat. Ini juga sama ya, yang kelompok terakhir. Jadi sudah bahan-bahannya sudah ada semua, sudah siap untuk melakukan aksi di P5 TPRA-nya ya. Oke, baik teman-teman sekalian, semuanya sudah bahan-bahannya sudah siap. Berarti untuk melakukan aksi sudah siap dari semuanya kalian. Kita langsung di materi terlebih dahulu ya, implementasi P5. Yang mana kemarin di minggu kemarin kita sudah melakukan pengenalan P5. Yang pertemuan yang berikutnya sekarang ialah pada tahap implementasi. Apa itu implementasi? Melaksanakan aksi. Bagaimana pengolahan tape itu dasarnya dari apa saja? Jadi bahan-bahannya apa saja yang diperlukan? Nanti kita akan implementasikan. Baik, teman-teman sekalian, proyek ini merupakan bagian dari apa? Kurikulum Merdeka. Pembelajaran P5 tahap awal pengenalan. Kemarin sudah kita mengenalkan kepada kalian semuanya tentang apa itu? Tentang pengolahan tape. Maksud dalamnya disebut dengan kewirausahaan. Oke, kita lanjutkan pada apa itu? Proses pengolahan tape singkong. Apa saja alat dan bahan-bahannya? Barusan kalian sudah siapkan bahan-bahannya, sudah ada semuanya. Tinggal langsung pada tahapan aksinya. Kemudian alurnya seperti apa itu sekalian? Dalam tahap pengolahan tape singkong itu sendiri. Yang pertama, singkong dikupas terlebih dahulu. Nanti kita praktekkan di tiap-tiap kelompok. Yang kedua, singkong dipotong menjadi berapa bagian? Yaitu dipotong menjadi berapa bagian? Bersihkan singkong dengan air bersih. Kemudian kukuskan singkong. Setelah singkong matang, dinginkan terlebih dahulu untuk proses peragian. Oke, kalau sudah siap, kita langsung praktek ya. Bagaimana terkait dengan proyek yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini, menyenangkan tidak? Jadi sangat menyenangkan Bapak sekalian. Nah, itulah salah satu dari penerapan P5 TPRA. Jadi kalian ada namanya proyek, di mana proyek itu sendiri kalian menyiapkan apa yang akan kita lakukan pada tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran di P5 ini. Nah, di sekolah kita ini yakni tentang kewirausahaan, yaitu
tentang penggunaan tape. Nah, tape itu anak sekalian kalau sudah jadi seperti itu juga bisa bernilai tinggi. Coba yang pertama kalian bawa singkong satu saja itu ada orang yang mau beli nggak? Kamu bawa satu singkong saja, ada yang beli nggak? Jarang yang mau beli dalam sekali. Namun tape yang sudah diolah menjadi seperti itu, tape singkong diolah dengan sedemikian rupa, jadilah tape, kemudian yang dibungkus dengan cara seperti ini. Jadi bungkusnya Pak Guru beli tadi agar supaya memudahkan anak sekalian biar gampang. Nah, kalau sudah singkong menjadi seperti ini anak sekalian, ini juga bernilai yang namanya rupiah. Jadi kalian anak sekalian diharapkan ada yang namanya komposisi seperti itu dikembangkan lagi sehingga menjadi yang disebut dengan project. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Daya nilai rupiah bisa dijual. Jadi sehingga kalau sudah kelompok 1 2 seperti ini jadi seperti ini bisa dijual dengan harga 10.000 apapun berapapun itu. Kenapa? Karena sudah menjadi nilai lebih. Nah, baik sekalian, itulah proses pembelajaran dalam P5 PPRA pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu menjadi ilmu bermanfaat manfaat bagi kita semuanya, sehingga bisa dikembangkan oleh kalian nantinya di rumahnya masing-masing. Itu saja dari saya dan sekalian. Kurang lebihnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.